saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai implementasi ideologi negara sebagai pandangan hidup bangsa pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru. Dan tentunya pada video kali ini merupakan salah satu syarat tugas saya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Terima kasih Bapak atas bimbingannya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai implementasi ideologi negara sebagai pandangan hidup bangsa pada masa Orde Lama sampai pada masa Orde Baru, kita masih tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama merupakan masa di mana Indonesia mengalami yang namanya krisis bangsa. Pada masa Orde Lama ini dipimpin oleh Bapak Soekarno. Dan pada masa Orde Lama ini terjadi dari tahun 1959 sampai 1966. Nah, pada masa Orde Lama ini terjadinya beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia, mulai dari parlementer hingga demokrasi terpimpin. Itulah kenapa pada masa Orde Lama ini disebut juga dengan demokrasi terpimpin. Selanjutnya kita akan bahas mengenai Orde Baru. Orde Baru merupakan masa perbaikan dari masa sebelumnya, yakni masa Orde Lama. Masa Orde Baru merupakan masa yang dipimpin oleh Bapak Soeharto dan terjadi dari tahun 1966 sampai 1998. Terjadinya Orde Lama ini dikarenakan keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang ditujukan kepada Bapak Soeharto yang diberikan oleh Bapak Soekarno. Nah, Super Semar ini membuat pada masa ini Presiden Soekarno kehilangan masa jabatannya, namun beliau masih berstatus sebagai Presiden Konstitusional. Setahun kemudian, tahun 1978 menjadi tahun di mana Soekarno kehilangan masa jabatannya, dan setahun kemudian Presiden Soeharto diangkat jadi presiden dengan status definitif. Nah, pada masa Orde Baru ini, Indonesia berada pada sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahannya yakni Republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Pada masa Orde Baru ini, Indonesia mengalami perkembangan terutama dalam perkembangan ekonomi. Namun hal ini juga diiringi dan dibarengi dengan adanya praktik korupsi yang terjadi di Indonesia. Berakhirnya pada masa Orde Baru ini terjadi karena krisis moneter dan ekonomi yang terjadi mulai dari tahun 1997. Nah, apa sih yang dimaksud dengan implementasi ideologi negara sebagai pandangan hidup bangsa pada masa Orde Lama? Implementasi merupakan penerapan, artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan, terutama dalam kehidupan politik. Dan tentunya, seperti yang sudah kita pelajari juga, bahwasanya implementasi ataupun penerapan nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Lama ini belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya beberapa penyimpangan serta pemberontakan yang terjadi. Tidak hanya itu, pada tahun tersebut terjadinya demokrasi terpimpin. Namun, demokrasi terpimpin ini berpihak pada satu pihak, yakni pada Bapak Soekarno, yang terbukti melalui dekret presiden yang membuat beliau menjadi presiden yang lebih otoriter, bahkan mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Tidak hanya itu, terjadinya politik konfrontasi karena digabungkannya nasionalis, agama, dan komunis atau biasa kita sebut dengan Nasakom, yang tentunya hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Di mana pada masa ini juga terjadinya pemberontakan-pemberontakan dari masyarakat ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang berusaha menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi yang lain. Contohnya ada terjadinya G30 PKI, di mana di sini beberapa kelompok menghendaki perubahan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, serta adanya DITII, di mana DITII ini merupakan kelompok Islam yang menghendaki Indonesia menjadi negara Islam atau kita sebut dengan NII, Negara Islam Indonesia. Dinamika perdebatan ideologi antara kelompok Islam dengan Pancasila merupakan wajah yang paling dominan dalam perpolitikan nasional pada masa Orde Lama. Hal ini terjadi disebabkan karena kekecewaan kelompok Islam terhadap penghapusan Piagam Jakarta dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apalagi pada masa ini,
Penguasa menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menekan dan mengekang kelompok Islam, sehingga pada masa ini pula Soekarno secara terang-terangan mengungkapkan kekhawatirannya tentang implikasi-implikasi negatif terhadap kesatuan nasional apabila kelompok Islam di Indonesia masih memaksakan tuntutan mereka untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Tentunya hal ini memberikan dampak negatif pada kelompok Islam itu sendiri, yakni mengakibatkan dibubarkannya partai Islam terbesar di Indonesia pada masa itu, yakni Partai Masyumi, karena partai ini dituduh terlibat dalam pemberontakan regional berideologikan Islam. Kepentingan-kepentingan politik dan ideologis ini sangat berlawanan dengan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia atau PKI, serta kelompok-kelompok Islam, sehingga menimbulkan struktur politik di Indonesia semakin tidak stabil. Pada masa Orde Lama ini berakhir ketika berakhirlah pula G30 SPKI. Dengan berakhirnya G30 SPKI, maka berakhirlah pula masa Orde Lama di Indonesia. Itu tadi penjelasan mengenai implementasi. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya implementasi ataupun penerapan nilai Pancasila dalam berkehidupan, terutama dalam berkehidupan berpolitik di Indonesia pada masa Orde Lama ini belum berjalan dengan semestinya atau belum berjalan dengan baik. Implementasi ideologi negara sebagai pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru. Seperti yang sudah kita jelaskan dan kita pelajari sebelumnya mengenai bahwa Orde Baru merupakan masa di mana Indonesia mengalami pembaruan yang disebabkan karena keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Nah, pada masa Orde Baru ini, pemerintah Orde Baru bertekad untuk mempertahankan dan ini diwujudkan dengan berhasilnya mempertahankan ideologi negara yakni Pancasila serta Undang-Undang Dasar menjadi ketetapan di Indonesia dan berhasil menghapuskan partai-partai komunis yang ada di Indonesia. Pada masa ini, pemerintah tidak berhasil dalam mengimplementasi atau menerapkan nilai-nilai Pancasila. Meskipun pada masa ini Indonesia mengalami yang namanya stabilitas negara dan terutama pada pemerataan ekonomi, artinya masyarakat Indonesia mengalami yang namanya ekonomi yang merata, namun adanya kebijakan-kebijakan lain yang membuat masa Orde Baru ini berakhir. Pada masa Orde Baru ini terbukti dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sangat tidak sesuai dengan jiwa-jiwa Pancasila. Pancasila pada masa ini justru dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan pada masa itu, yakni pada masa Bapak Soeharto. Seperti dengan adanya beberapa penyimpangan dan yang paling utama mengenai melarangnya adanya kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas. Karena pada masa Soeharto, hal itu dianggap dapat menyebabkan ketidakstabilan di dalam negeri. Untuk menjaga hal tersebut, Soeharto melakukan kerjasama dengan pihak militer sehingga tidak adanya pihak-pihak yang berani mengkritik presiden. Dan tidak hanya itu, pada masa Orde Baru ini Bapak Soeharto membentuk yang namanya Departemen Penerangan, di mana Departemen Penerangan ini berfungsi sebagai lembaga-lembaga untuk mensensor atau memfilter-filter berita-berita yang masuk di televisi sehingga berita-berita tersebut dijamin tidak ada kritikan yang ditujukan kepada pemerintah sehingga dapat menjatuhkan pemerintah itu sendiri. Nah, artinya pada masa Orde Baru ini di mana kebebasan berpendapat tidak didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Tidak sampai di situ. Penyelewengan yang dilakukan oleh Bapak Soeharto adalah ditetapkannya demokrasi sentralistik, yakni demokrasi yang berpusat pada pemerintah, di mana Soeharto memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga aturan-aturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuan beliau. Tidak sampai di situ, pada masa Orde Baru ini, yakni pada masa Bapak Soeharto, dilanggengkannya KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga masa ini dikenal sebagai rezim terkorupsi di Indonesia. Puncaknya terjadi pada tahun 1997, di mana Indonesia mengalami masa krisis ekonomi dan moneter, sehingga memicu gerakan-gerakan baru, di mana krisis ini berlangsung hingga tahun 1998. Jadinya gerakan-gerakan besar yang di Indonesia ini menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari masa jabatannya. Hal ini disebabkan karena ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah Indonesia, terutama kepada Bapak Soeharto sendiri yang
tidak memberikan kebebasan dalam berpendapat, tidak berhasil dalam mengatasi krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Atas ketidakpercayaan masyarakat inilah yang membuat masyarakat melakukan gerakan-gerakan besar, sehingga pada masa ini masyarakat Indonesia menuntut Bapak Soeharto untuk turun dari masa jabatannya. Nah, itu tadi mengenai implementasi ideologi negara sebagai pandangan hidup bangsa pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru. Dapat kita simpulkan bahwasannya implementasi ataupun penerapan nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru ini belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan terjadinya beberapa penyimpangan serta pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Hal ini juga disebabkan karena pada masa ini pemerintah Indonesia menjadi lebih otoriter terhadap Indonesia. Sekian materi dari saya, semoga dapat mudah dipahami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.